perkenalin nama gue Ade. Gue ini brand ambassador dari Bim Santori. Sebelum gue mulai produk training, gue mau cerita sedikit. Gue juga dulu bartender, gue juga dulu anak floor. Gue tau lah tempat kayak gini itu ya musik kencang segala macam. Lu nggak akan taruh nama gue nih, lu nggak akan bisa ada yang ngobrolin produk sama tamu lebih dari 2 menit. Betul. Bener nggak? Betul. Pertanyaan yang sering keluar dari tamu apa coba? Yang simpel-simpel aja kan? Basic. Tamu sebenarnya nggak tahu apa-apa kan? Betul. Bang, ini apaan? Atau Mas, ini alkoholnya berapa persen? Iya. Betul. Berapa Di sini mili? gue mau jelasin sedikit detail soal produk, tapi nanti kalian racik sendiri ya. Yang mana yang kira-kira ini buat kalian, yang mana nanti kira-kira kalian implementasikan engagement ke tamu. Oke. Kita mulai aja dulu dari Japanese whiskey. Ini kalau di sini namanya apa? Di menu tulisannya. Kakubin ya? Santori Whiskey Kakubin. Iya, Kakubin. Betul. Santori Whiskey Kakubin. Mungkin modulnya udah dibagiin ke dari Bang Oji ke grup Nucana, boleh sambil dibaca, dilihat sambil kita ngejelasin ya. Santori Whiskey Kakubin. Oke, apa itu Santori Whiskey Kakubin? Kenapa dibilang Kakubin? Kalau kalian lihat di sini nggak ada sama sekali tulisan Kakubin. Cuman ada Santori Whiskey. Cuman orang-orang udah terlanjur ngomongnya Kakubin, Kakubin. Kakubin itu sebetulnya artinya dalam bahasa Jepang adalah botol kotak, sesimpel itu. Kalau kalian pernah tahu mention botol gepeng, ayo. Ya. Betul nggak? Panggilannya kan bot gep, botol gepeng. Iya benar. Idenya sama kayak gini. Kakubin botol kotak. Orang Jepang biasa manggil ya Kakubin. Padahal mereknya yang sebetulnya itu adalah Santori Whiskey. Oke. Ya gitu ya kira-kira bayangannya ya. Jadi kalau ada tamu yang minta Kakubin, kalian udah langsung mikirnya oh yang kotak Oh ya Suntory Whiskey gitu. Betul, Santori Whiskey ya. Ini kalau kalian lihat di modul itu ada gambar si distillery-nya. Ada gambar perusahaannya, ada apa namanya? Tempat pembuatannya di situ. Iya, apa namanya distillery-nya. Di situ tulisannya Santori Yamazaki Distillery. Betul? Tuh. Di sini adalah distillery gabungan dari Yamazaki, Hibiki karena sama-sama produk Santori. Kalian tahu produksi Hibiki sendiri nggak? Tahu. Ada yang tahu? Whisky mahal. Iya, Jepang, blended whisky mahal. paling mahal ya. Fun fact-nya, 50% dari Hibiki itu adalah ini. Ini bisa kalian jadiin cerita ke customer. Bahasa tukang becanya nih. Hibiki KW3. Tamu-tamu mau nyobain Hibiki tapi range-nya terlalu tinggi, harganya mungkin bisa 5 juta satu botol. Iya, 5 juta. Bisa arahin ke sini. Suntory Di sini dijual kalau nggak salah tadi aku lihat di menu itu 2,3, 2,4. Mungkin ada yang apa teman-teman dari floor? Berapa jualnya? Kalau di atas 2 jutaan, 2 kalau nggak salah. Soalnya beda harga sih. Oh, beda harga? Di bawah sama di atas itu beda. Kalau di atas berapa, Bang? 2 kalau nggak salah. Di sini ya? Di bawah ya? Di lantai 2. Yang kalau di sini? Di sekitar 24-an kalau di bawah lebih mahal, Lebih beda bawah. 300-200 lah. 24, which is ada nggak yang harganya di bawah 24 beda-beda tipis? Ada. Apa tuh, Kak? Jameson Cipas, Red Label, Whisky ya, Jack D, ini tuh di bawah 2,4. di Iya. bawah 24 ke Johnny Walker. Oke, Johnny Walker Black Label ya? Red Label. Red Label, oke. Jadi gini teman-teman, gue di sini bukan jualan ya. Gue di sini untuk make sure kalian udah beli produknya. Kalau yang jualan kan Bang Agung. Gue make sure teman-teman di sini udah beli produknya, tapi PR gue di sini adalah gimana caranya barang yang kalian beli itu bisa muter. Yaitu dengan cara upsell, butuh bantuan dari teman-teman yang ada di ujung tombak sini. Misalkan nih, contoh nih, ada tamu kalian biasa minum Red Label. Cara upsell itu kan beda-beda, tiap orang pasti punya jurus beda-beda. Mungkin di sini bisa di upsellnya, Pak mau cobain apa ya, naik kelas nggak atau upgrade nggak? Tinggal nambahin, misalnya tinggal nambahin 200.000, lu bisa dapat ini Pak yang Jepang punya. Iya. Kayak gitu. Nanti efeknya adalah revenue kalian makin tinggi dan akan berpengaruh ke insentif servis kalian. Kayak gitu ya. Santori Whiskey atau Kakubin. Ini tipenya blended atau single malt, Bang? Benar? Iya. Kalau di menu kan
mungkin agak sedikit. Ini menu lama ya kalau gue bilang Baru. sih ya. Ini baru. Mungkin dia kategorinya agak sedikit ini ya. Off grade ya. Mungkin di sini ditaruhnya di Scotch whiskey ya. Betul. Dia ini Japanese whiskey blended. Habiki ya, di sini Habiki Betul. namanya ya. Hibiki 15. Oh, Iya, 27. taruhnya kan di itu Scotch ya. Jadi ini sebetulnya Japanese whiskey Jepang, which is Jepang itu kan produk bagus ya. Whiskey Jepang, Ini dia. alkoholnya berapa biasanya yang Ini, ditanya ini, sama ini. customer ya? Ini. Di sini alkoholnya 40% atau Ini Habiki. 80. Ini Proof. beda ini yang produk. Untuk agingnya gimana bang? Aging sering juga kan keluar berapa tahun? Biasanya ada Cimas 12, ada Cimas 18, ada Cimas 21. Untuk Suntory Whiskey ini memang mereka si whiskey makernya nggak mencantumkan agingnya. Tapi kalau balik ke history si Shinjiro Torii ini ownernya itu belajarnya di Skotlandia. Jadi dia melakukan adaptasi, which is whisky Skotlandia itu minimum agingnya 3 tahun. Kalau dilihat list dari warnanya yang ini kan kuning ya. Kalau misalkan kalian bandingin sama whisky yang lebih tua, warnanya lebih dark, ini mungkin lebih bright. Jadi berdasarkan warna mungkin di 3 atau 4 tahun agingnya. Kayak gitu ya, kira-kira. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa dijawabnya kayak seperti itu mungkin. 3 sampai 4 tahun mungkin Pak ya judging dari si warnanya. Oke. Di sini ada snack atau finger food atau bahkan makanan berat Banyak. yang berbau Jepangan. Kalau di Geisha mungkin banyak ya, semuanya Banyak. Jepangan. Itu Dimsum. Betul. Suntory Whiskey ini bisa dijadiin table spirit. Apa itu table spirit, Bang? Table spirit itu adalah spirit yang disajikan bersamaan dengan makanan atau sebagai pairingan. Pairingan yang bagus adalah menurut official note-nya itu adalah all kind of Japanese food. Ada nggak yang berbau Jepang di Nuchina? Ada. Snacknya atau apanya mungkin gyoza atau apa? Banyak. That's right. Jadi upsell itu belum tentu kalian upsell minuman ya. Upsell makanan pun bisa. Kalau misalkan ada yang mau untuk buka botol Suntory Whiskey, itu kalian bisa upsell ke snacknya. Snacknya yang cocok ini makanan yang berbau-bau Japanese food. Cocok ini. Seperti itu, udah paham? Paham. Jadi experience untuk minumnya nanti akan lebih dapat gitu ya dengan makanan Jepang. Tapi enak dia mabuknya. Kalau Hibiki. Udah pernah ada yang nyobain semuanya? Kalau aku belum. Kita cobain aja bareng-bareng ya. Berapa orang sih? Belum makan lagi. Belum sholat. Ya semuanya deh. Hah? Whisky ini kan 90% malt, jadi ya sama aja kayak makan sih. Enggak, kita kan nyobain aja nggak apa-apa. Tapi warnanya kayak Jose, warnanya stikernya ya. Kalau orang yang Nanti takutnya baru kan lihat orang, nih, nah ya mereka orang kayak orang tequila yang ya, bukan nah whisky. itu dia. Itu tadi balik ke sifat agingnya Bang. Agingnya dia sebentar memang. Iya. Soalnya dari stikernya sama, dari warnanya juga sama ya, Cong. Kekuningan ya, yellowish. Bedanya ini whisky. Iya kan lagi diomongin. Boleh Bang di oper-oper ke teman-teman. Boleh. Estafet. Sama kayak ini ya. Nih yang ini banyakan nih, Bang. Ini yang ini Sama agak aja, banyak. Bang. Buat Ratu Whisky nih. Oh, baunya kayak ini ya. Kayak Red Label. Oke. Baunya. Kakak siapa namanya Kak? V. Kavi ya? Siap. Ini lagi. Ya. Oke. Cocok pakai air putih kayaknya. Ya boleh. Sayang aku nih minum dulu. Kalau nggak usah minum pakai serat yang banyak. Udah sini buruan. Apa jangan? Aman. Ini kan antara Cipas sama Red Label. Ada lagi nggak tuh? Iya. Iya, burung. Kalau Oke. kata sih antara ingetnya ke Teman-teman di sini ada yang udah pernah atau tahu cara untuk testing whisky? Boleh di-share? Untuk testing whisky?
Oke. Diputar, Gini. dijelas. Ya, dicelupin. Oke, yaudah kita lakuinnya bareng-bareng aja ya. Kalau untuk testing whisky itu agak sedikit berbeda sama wine tasting ya. Kalau wine tasting kan biasanya kan puter-puter, hidung celupin, isep dari hidung keluar dari mulut. Similar, tapi kalau untuk whisky testing itu nggak perlu diputar gelasnya. Jadi kalau lo putar, itu nanti hanya aroma alkoholnya aja yang kecium. Jadi untuk nosing dari whisky itu cuma slightly aja. Boleh dicoba mungkin? Ya, betul udah kenceng. Di situ ya kan, Kak siapa namanya? Siapa kamu namanya? Woodward. Kenapa yang cakep itu dong udah ditanya, bisa Bang? ngebayangin rasa red label. Jadi ini bukti bahwa rasa itu tidak hanya ditentukan melalui lidah, tapi dari hidung pun mungkin otak bisa merangsang rasanya kayak red label. Betul? Kayak gitu ya. Di antara Red Label sama Chivas. Red label atau Chivas. Itu adalah bukti kalau rasa itu bisa diidentifikasi lewat hidung ya. Berarti likor. Likor. Kayak Aroma ada dan bau rasa apa mungkin, berbeda. Kayak ada bau apa, bau nosingnya. Mungkin bau apa? Kayu manis, Spicy. jahe. Nggak apa-apa, karena whisky untuk nosing itu kan sebetulnya sifatnya lebih personal, nggak ada jawaban salah gitu. Jadi itu lebih ke otak kalian nangkep kemana aja. Ya jauh lah Neng. Tumbuh-tumbuhan apa nih, Pak ya? Tumbuh-tumbuhan gitu. Tumbuh-tumbuhan mungkin kayak spice Cengkeh, atau herb. cengkeh. Ya, cengkeh keluar di situ. Baunya lebih aromanya kayak pedes gitu. Apa yang Pedas. yang ditanam apa? Nah nanti dari kan kalian udah nosing, itu ntar kalian bisa implementasikan juga. Pak baunya enak deh Pak, kayak ya kayak bau vanilla gitu, bau karamel. Gitu. Jadi bikin tamu itu interest. Sekarang untuk Ginseng. peletnya kalian coba minum lalu dikenakan ke seluruh bagian mulut, bukan dikumur ya, tapi dikenain. Boleh dicoba. Udah habis. Ini nambah lagi. No. Coba dikenain ke gusi sama ke bagian mulut. Butet. Lu cobain Ted. Enggak. Salat gua belum salat bisa. Boleh? Dicobain Kak. Kafe gimana Kak? Kalau dicium dia tuh nyengat banget ya, tapi kalau udah diminum dia soft banget. Soft banget, oke. Dan apa namanya? Kadar alkoholnya nggak terlalu nyengat banget di tenggorokan. Tapi ketinggalan di sini. Iya. Nanti subscribe YouTube saya ya. Manis. Ada kamu nanti. Dapat rasa manisnya ya? Manis. Oke. Sekarang Akhir aftertaste-nya. ya, di akhir tapi ya. Aftertaste-nya gimana? Nggak terlalu nyengat sih buat. Gimana, Pak? Gak terlalu nyengat. Oke, jadi memang ini tuh sebetulnya tadi kita balik lagi Agak ke pedas belakang. Ini tuh sebenarnya fungsinya table spirit. Jadi slightly drying. Lo di tenggorokan itu nggak akan bertahan lama. Kalau mau nyobain single malt nih, habis minum itu masih ada. Bahkan after dinner juga masih ada rasanya. Karena ini jatuhnya ke table spirit, jadi memang the whole idea itu dia sebagai refreshing aja untuk penghilang ini aja ya, untuk bersihin mulut lah ya, kayak gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering lagi adalah mixernya pakai apa? Benar? Kalau whisky Iya. biasa green tea, Coca-Cola, Green tea, Coca-Cola, itu aja sih Kalau yang gua lebih ke air putih. air putih, atau Mizuari kalau kita Jepang orang Iya. bilang ya. Mizuari, kalau atau Oyashi kalau mau pakai air panas. Cuman kan kayaknya kalau tempat kayak gini nyaris nggak ada ya. Masa gua harus Iya. masak. Pasti kalau nggak Coca-Cola mineral water dah. green tea. atau apa namanya green tea. Kita mah kalau anak bar di sini ada anak bar Nih, ngeliat whisky bagus gitu ya, minum pakai Poca itu kan rasanya sakit Rugi. aja, aduh ya kan? Rugi. Sakit hati kita minum Martel pakai Poca Green Tea. Tapi mau gimana lagi, itu kan market Indonesia, kita balik lagi kita nggak bisa maksain market. Cuman kita minta kalian teman-teman yang di sini untuk mengeduket tamu lagi kalau Santero Whiskey ini cocoknya diminum sebagai highball. Apa itu highball?
Highball itu sebenarnya minuman sederhana ya, hanya dengan spirit sama si soda water. That's it. Sekarang nih kita semua saudara kan ya, jigong tuh jigong nggak apa-apa kan? Jangan kan jigong Nggak jigong. apa ya. Ada oke. Aduh aku pegel. Jadi untuk si perfect serve-nya sebetulnya dia diminum dengan highball. Kalau ada tamu minta, mungkin bisa disuggest Pak, ini mendingan mixernya pakai soda aja gitu. Tapi kalau misalnya enggak, gue mau pakai Poca, ya kalian jangan ini juga. Nggak bisa Pak, aku harus soda gitu. Ntar tamunya yang kabur. Memaksakan. Ya, setidaknya kita educate aja. Jadi kalau menurut Bapak cocoknya pakai soda. Ya, menurut official. Kalau soda berarti Kalau ginger ale, ya ginger ale, soda. Bisa. Ginger ale, soda. Cuman untuk perfect Sprite serve-nya, soda. balik lagi ke soda. Kalau misalnya emang ada tamu minta ginger ale ya bukannya bikin malah tambah manis ya? untuk Kalau pakai kayak Sprite gitu. iya, ya bisa-bisa aja, itu dia balik lagi ke selera market ya. Market Rekomennya Indonesia dari itu kan Bapak apa, Pak? Soda, Soda. betul. Musinya pakai full of ice, full of ice, Iya. spirit, soda. Nanti subscribe Sebetulnya harus ada YouTube potongan saya ya. lemon Kamu ada di YouTube saya nanti. Untuk potongan lemon, tapi di sini ada bang. Potongan lemon? Seger ya, Pak? Iya, lemon ya, yang kuning. Iya, kalau lime kurang sih ya. Mungkin pakai lemon lebih seger, tapi kalau nggak ada pun juga sebetulnya nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena rasanya emang udah boleh. Sorry. Maaf. Baca bismillah. Ya baca Bismillah boleh kalau yang Islam. Ini ingat ya? Ini enak. Bekam. Kalau gua nggak terlalu lebih suka pakai soda. Sukanya pakai apa? Mineral water. Mineral water. Lebih masuk ke mulut tuh lebih. Ayo diminum dong. Diminumnya jangan malu-malu ya. Gitu. Rasanya jadi hilang ya? Rasanya jadi hilang. Oke. Itu idenya balik lagi. Idenya ini sebetulnya Kayak emang dia adalah harus murni dah. murni bisa. Jadi kalau Soalnya kalian lebih lihat di brand Ya udah book, biasa aja dong, mata jangan ngotot ke gua. kalau kalian lihat yang halaman ini nih, ya, ini Suntory Whiskey ini bisa diminum dengan cara apapun, pada saat apapun. Kalau di Jepang kan ada 4 musim ya, ada musim dingin, musim kemarau, musim gugur, musim semi, Musim kawin. musim rambutan, musim durian ya. Kalau kalian lihat di sini gambarnya, misalkan musim semi ya. Di sini kalau orang Jepang kan ada upacara melihat bunga sakura, bener nggak? Dia minumnya di serve-nya lebih baik on the rocks, kayak gitu. Misalnya kalau musim panas, dia lebih baik di serve-nya seperti ini nih, dibikin highball. Kalau musim gugur, sebaiknya dikasih mineral water, kayak favoritnya cafe tadi, bisa. Atau kalau mau diminum pada musim dingin, bisa di nip atau dikasih warm water ya. Kayak gitu. Ya, tapi kalau dia minta green tea ya silakan aja sih. Terkadang kita menawarkan selera kita sih, Pak. Betul, coba. Gimana? Selera kita gimana? Ya misalkan kita Kalau saya pengen minum whisky nih. Wah, kayaknya campurannya enakannya green tea nih, ya kan gitu. Yaudah, Bang, biasanya green tea, Bang, gitu. Makanya tadi saya nanya rekomennya apa. Betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa sebetulnya. Cuman dari kita minta karena kita lagi ada campaign untuk highballnya nih. Iya. Paling nggak keluar dari mulut kalian, Pak, mau coba pakai soda nggak? Oh, gitu. Kalau emang tamunya emang nggak mau, nggak, gue mau pakai Poca aja, atau gue mau pakai ginger ale, atau gue mau pakai apa, ya udah kasih aja. Di sini free mixer kan? Iya, Kalau- free mixer. Kalau ada tamu buka botol, ya nggak apa-apa. Free mixer. Plus kalau soda kan costnya lebih murah mungkin ya, Bang Oji ya? Sama aja sih. Atau sama-sama aja ya? Oh iya udah, siap. Berarti bebas siapa aja. Cuman serve ke situ. Oke. Puterin aja Bang, nggak apa-apa. Biar pada cobain semua anak-anak. Bang Robi. Bang Oji, maaf. Ya, ini Pak penikmat whisky tadi ada. Ini puas, cakep. Coba Mak, minum Mak.
Ini ada sedikit sejarah tapi gue nggak mau cerita detail. Mungkin kalian kalau penasaran bisa baca sendiri, atau mungkin kalau mau ditanyain bisa langsung tanyain ke gue atau tanyain ke timbarnya, bisa langsung. Kalau timbar mungkin lebih ngerti ya kalau soal kayak gini-gini ya. Boleh. Oke. Tadi kita udah sedikit bicara untuk soal desain botol. Semua produk Suntory Whiskey itu setiap botolnya memiliki desain artwork. Tadi kita tahu apa namanya botol kotak itu kan ya. Namanya apa tadi? Akibiki. Ya? Kakubin. Kakubin. Oke. Kakubin whiskey. Kakubin. Artinya botol kotak. Iya. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada sedikit apa namanya ukiran ya. Ukirannya. Ukiran ini tuh melambangkan kulit kura-kura. Oh. Ya, kalau di Jepang kan kulit kura-kura. Kura-kura itu kan melambangkan Cangkangnya mungkin panjang ya. umur, kemakmuran. Nah, dia terapkan itu di botol ini. Pokoknya setiap desain botolnya tuh ada artnya dia untuk Suntory. Kayak gitu ya gambarannya kira-kira. Nih kalian bisa lihat apa namanya si pabriknya, si distillery-nya itu ada di tengah-tengah hutan. Pakai airnya masih belum tercemar, masih bagus. Ini untuk oak-nya. Oke. Yamazaki tulisannya kan. Ya karena memang pakai oak yang sama dengan Yamazaki dan Hibiki juga. Jadi bisa dibilang ini Hibiki Yamazaki KW Super lah. Gitu. Tapi kan kalau Hibiki lebih pedes Lebih pedes. Pakai cabe. Rasanya lebih ini. Lo minum di mana, Teh? Lebih spice kali ya. Spice-nya keluar. Lo minum di mana? Oli sama Oh, ini udah tutup, Teh. Kak, gue tahu rasanya. boleh cobain Kak? Mel, cobain. Ah, biasanya juga lu 1 gelas habis. Oh gitu. Gua sawet dulu nih. Gua sawet dulu nih. Ada pertanyaan dari sini dari apa sampai sini teman-teman? Mungkin. Tan, Itu juga dulu udah pernah kan ya? Kajarin kan? ada pertanyaan mungkin sampai sini? Nggak ada, cukup Oke. dipahami. Jadi udah tahu selling pointnya ke tamu-tamu. Mungkin gua nggak hafal ya harga-harga di sini ya. Kalau emang mau thank you. Kalau emang mau upsell, coba ambil, kalau saran gue sih ambil harga yang kira-kira nggak beda jauh sama si Kakubin. Misalkan dia jualnya 2.400.000, mungkin kalian bisa cari botol yang di bawahnya. Mungkin Black Label atau Jameson atau apa, itu mungkin bisa di upsell, upgrade ke situ. Jangan terlalu jauh juga. Misalnya Gilbis tiba-tiba mau upsell Suntory, terlalu dompleng juga kan. Intinya yang ke atas lah. Untuk levelnya, iya memang ini selevel lah ya sama, dibilang entry level juga bukan karena ini kan produk premium juga, tapi dibilang high end premium juga bukan karena ini memang nggak terlalu semahal itu. Mungkin kalau dilawanin nih untuk selling price-nya mungkin lebih ke Black Label tuh masih sama tuh selling price-nya. Jadi kalian tahu market mana yang kira-kira masuk untuk kalian upsell si Kakubin ya. Kira-kira apa? Yang di depan nih, yang anak-anak depan biasanya, atau Gritter biasanya tuh yang pertama kali Menawarkan. Kira-kira yang lawannya apa di sini? Black Label. Black Label Kalau di bisa. atas ya, Black Label. Black Label bisa mungkin di upsell ke sini. Pak nambahin Martel cepet ya? lagi atau nambahin 50.000 lagi dapat yang Jepang punya. Orang udah dengar kata Jepang kan udah pasti bagus lah. Mau yang low budgetnya. Bayangannya kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Kalau penasaran boleh Bang, ngomong aja ntar. Masih penasaran? Pak Ustadz? Oke. Sekarang kalau Fireball jujur gue nggak terlalu punya banyak info juga ya, karena ini memang bukan produknya Bim Suntory, tapi berhubung kalian udah ngambil ini dan ini ada di sini, gue akan bantu coba sedikit aja jelasin apa itu Fireball. Ada yang pernah nyobain? Hah? Rasanya apa Bang? Kayu manis. Terus? Ada rasa apa Bang? Manis. Ada pedes-pedesnya? Pakai apa ya nyobainnya? Pakai shot kali ya? Boleh. Boleh. Si Ferdi.
Udah deh, jadi mah ya. Gak usah so cantik. Lu mau apa? Pakai garam nggak Pak? Pakai garam, cabai. Nggak usah. Lu kira tequila? Ini yang shot selama ini nih dia nih orangnya. Ini dia pelakunya. Saya di balik layar. Oke, Nih Karismawati. sedikit aja ya kalau soal fireball. Nih Captain bawah. Bang siapa Bang Yogi? Fireball Nanti ini subscribe banyak YouTube saya ya. pertanyaan dari tamu. Siap. Mbak, ini Mas, Mbak, ini produk lokal ya? Bener gak? Ada gak yang ngomong kayak gitu? Bukan, ini import sebetulnya ya. Dia kan ada punya. Kan ada punya apa? Red hot. Fireball ini punya karakter yang unik. Mungkin kalau kalian pernah nyobain Jack di Fire, ya sekilas mirip kayak gitu lah bang ya rasanya. Sambil cobain aja ya. Dia ada jatuhnya liker ya. Dia ada apa namanya rasa si cinnamon sama si spice-nya ini. Sama. Ini produk untuk having fun ya. Jadi sebenarnya cocok sih di tempat-tempat kayak gini atau di tempat-tempat ngebir cocok. Minuman untuk bersenang-senang. Agak kental ya. Iya. Karena ini liker jadi agak sedikit sirupy untuk teksturnya ya. Perfect serve-nya adalah ya kalian bisa cobain perfect serve-nya itu memang harus chill lalu shot atau bisa dicampur sama bir. Jadi fire beer nama koktailnya. Fire beer. Boleh dicobain. Pakai tonic bisa bang, bisa banget. Pakai tonic atau pakai seltzer. Seltzer itu mungkin kayak Enakan ini wangi tuh. Mira bisa Ini kan aja. cinnamon, kayu manis. Seltzer tuh kayak apa ya? Jadi bikinnya kayak fire. Kayak Smirnoff Ice. Campur pakai bir sama teh. Kayak gitu-gitulah. Minuman yang ready. Pakai bir. Masih bisa. Iya pakai bir. Manis banget ya, berasa banget. Iya, liker soalnya kak. Nanti kita cobain yang pakai bir ya. Iya. Kayak ini ya, Jager Boom ya. Yes. Mirip-mirip minuman untuk bersenang-senang kan, Jager Boom juga. Tapi ini enak loh. Enak. Masih produk Centauri juga. Nah, iya, itu lebih bagus sih presentasinya. Abang aja yang bikin. Cobain dah. Jangan diminum sama cobain. Setiap perubahan dari Jangan diminum sama susternya. Sutarnya jangan ketelan. Kalau doyan boleh. Coba tuh lagi tuh. Masih ada di gelasnya. Tadi yang ini seperti itu. Oh nanti presentasinya bakal kayak gini mungkin. Kalau emang mau dijual untuk fire beer. tonic juga enak. Tapi kalau misalnya dingin kasih es kayak Jager Boom aja. Jadi setiap miring itu kan dia keluar naik ke atas tuh ininya fireballnya. Jadi yang tadinya sebelumnya manisnya sedikit lama-lama Rasa. kasih manis. Makasih Pak Jano. Jangan gitu. Jadi ini minuman bersenang-senang, infonya juga agak sedikit nyeleneh ya. Kita baca di websitenya, Fireball itu terbuat dari jantung naga dan lain kayak gitu-gitu. Iya bener bro, lucu ini minumannya, asli. Bahkan alkohol proofnya aja 66 proof, which is satu lagi jadi anti setan ya, apa? Angka setan ya, 666 ya. Proofnya itu 66. Keluar api ya. Slogannya burn like hell, taste like heaven. Artinya Coba yang aslinya dulu. Nih, nyobain aslinya dulu. Panas. Udah tadi nyobain. udah. Aku sih lebih suka begini. Oh gitu ya, agak suka kalau lebih menantang. Ini tapi alkoholnya sama. Alkoholnya 33% untuk Lebih kecil ya? Yes, betul. Ya dari baunya kayaknya nggak terlalu menyengat juga sih. Musuhnya kemana bang untuk minuman kayak gini tuh lawannya kemana sih? Lawannya itu mungkin sesuai apa ya? Sesuai fungsinya mungkin lebih ke Jack Daniel's Honey atau ke Jägermeister masih bisa. Tadi kan presentasinya juga mirip-mirip Jager Boom ya. Ya mungkin kalau mau Axel ini agak sedikit ini tamu yang minum Jager Boom mungkin udah minum Jager Boom ya. Boleh mungkin Pak cobain yang ini aja dulu nih. Mau cobain yang ini nggak? Yang second drinknya, second roundnya. Jager beer atau yang ini kan jadinya fire beer ya. Ini kayak
biar pakai tequila ya kan. Ya, yes, submarine kayak gitu-gitu. Benar. Prestasinya kayak gini juga nggak apa-apa. Cobain dulu minum tuh. Biar enak. Oke, kita review bentar ya. Jadi ini produk mana? Kanada. Kanada. Base-nya ini whisky ya, whisky bourbon sebetulnya. Bourbon. Whisky bourbon yang dikasih bumbu lah ya di Kanada. Gitu. Masuknya liker masuk. Masuknya liker di sini sih. Penuh. Karena dia gulanya masih pakai artificial juga. Beda sama kayak misalnya kita ngomongin slow gin atau yang lain ya. Dia kan gulanya asli emang dari buahnya. Kalau ini masih pakai artificial sugar. Jadi jatuhnya masih ke hard liquor lah. Wah, nggak tahu dia beli di mana mereka itu. Kayaknya sih diatin. Kita kan kayak rempah-rempah Indonesia. Udah ada bayangan kira-kira market untuk Fireball itu sebetulnya tamu-tamu kemana mungkin? Yang bisa di-upsell? Maksudnya ada, kan kalian pasti bisa melihat kan, wah ini kayaknya cocok nih mau suruh cobain ini. Ke cewek kayaknya. Ke cewek, oke. Boleh juga sih dong. Hah? Boleh. Kalau di Amerika sih katanya sih ya, daripada Jägermeister lebih populer ini katanya kalau di Amerika. Mungkin bule akan lebih mau nyobain ya. Kemarin apa? Cuman harganya kayaknya agak sedikit tinggi di sini ya. Iya. Kalau di luaran sih kayaknya 1 komaan ya. Di sini udah 1,8 tadi kalau gua nggak salah lihat. Tapi ya mungkin ntar bisa di ini. Ini lebih mahal di sini 22. Kalau nggak salah ya. Kalau di atas 18. Oh oke, iya. I see. Beda sih harganya sama gua. Betul. Ada yang masih penasaran mungkin? Mau main trompet-trompetan? Boleh Kak, dihabisin Kak. Put. Jangan lah, lu makan ini. Iya. Udah. Enak semua sih. Enak karena kita nggak beli, Bang. Oke teman-teman ya, mungkin kalau misalnya mau ada pertanyaan di sana ada yang ngeganjel, bisa langsung tanyain ke gua atau bisa tanya langsung ke Bang Oji atau timbarnya, bisa bantu jawab. Dari timbarnya juga sendiri mungkin bisa diselipin ya Bang, kalau lagi briefing mungkin untuk upsell Suntory whiskey-nya. Biasa sih habis training kayak gini penjualannya naik, Bang. Ya, yang diharapin kan kayak gitu. Iya, biasanya. Paling nanti saya minta nomor WA aja, Bang. Siap, boleh, Kalau boleh. penjualan Boleh. server paling banyak mungkin dapat bonus apa dapat botol kan. Ada, tenang gitu. Nanti dapat Ucapan terima kasih. boleh banget itu idenya. Boleh banget. Tadi ngomongin sama Pak Agung ya. Oh, boleh Kita tuh. omongin lagi. Iya, jadi biar lebih semangat untuk Betul. servernya nih buat upsell-nya. Oke. Apalagi Suntory. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you untuk waktunya. Gue juga nggak mau terlalu lama karena gue tahu kalian masih punya briefing, preparation, ada yang break juga mungkin yang Iya. belum pada makan ya. Tapi kita foto dulu boleh dong? Boleh. Boleh. Tan, minta tolong. Tolong ya.